Bertemu kembali kita pada video kali ini yang akan kita bahas tentang penyusunan laporan keuangan dari Persama Akuntansi. Utamanya yang akan kita susun adalah laporan neraca. Sebelum kita ilustrasikan cara penyusunan laporan neraca, kita lihat dulu akun apa saja yang terdapat di laporan neraca. Di sini akun yang termasuk dalam laporan neraca itu adalah harta. Di sini harta itu ada harta lancar, harta tetap, harta lain-lain. Itu masuk semua di laporan neraca. Kemudian yang kedua itu adalah utang. Utang juga ini masuk di laporan neraca. Kemudian selanjutnya itu adalah modal. Nah, inilah yang masuk akun yang masuk di laporan neraca. Tetapi modal yang dimasukkan, nilai modal yang dimasukkan di laporan neraca di sini adalah nilai modal akhir. Jadi modal akhir ini yang kita masukkan, bukan modal awal yang terdapat di laporan perubahan modal. Jadi di laporan neraca itu modal yang kita kasih masuk adalah modal akhir yang ada di laporan perubahan modal. Karena sebelumnya kita telah menyusun laporan rugi laba, kemudian kita susun laporan perubahan modal, dan yang terakhir ini kita akan susun dengan laporan neraca. Laporan rugi laba, laporan perubahan modal, kemudian neraca itu berbeda-beda nama akun yang terdapat di situ. Misalnya laporan rugi laba itu nama akun yang terdapat di situ adalah pendapatan dan beban. Berarti di neraca itu tidak ada pendapatan dengan beban akun yang masuk di dalam situ. Yang masuk itu adalah harta utang modal. Jadi misalnya nanti kalau menyusun laporan neraca, kemudian di neraca itu ada pendapatan, itu tidak masuk dalam laporan neraca, tapi dia masuk di laporan rugi laba. Oke. Kita lihat bentuk umum dari laporan neraca. Kita lihat ini bentuk umum dari laporan neraca. Misalnya ini untuk menyusun neraca ini datanya itu diambil dari yang pertama itu dari Persamaan Akuntansi, dan yang kedua datanya diambil dari laporan perubahan modal. Ini kas, misalnya aktiva itu terbagi tiga, ada aktiva lancar, aktiva tetap, kemudian aktiva lain-lain. Kalau misalnya di Persamaan Akuntansi misalnya ada kas, ya kita tulis nilainya berapa. Kalau ada piutang kita tulis. Tapi kalau tidak ada piutang usaha, ya jangan tulis. Yang ada saja di laporan Persamaan Akuntansi. Kalau misalnya piutang bunga ada, ya kita tulis. Kemudian kita jumlahkan. Itulah hasil dari, ini adalah hasil dari jumlah aktiva lancar. Itu. Setelah itu kita jumlahkan lagi aktiva tetap. Kalau misalnya di Persamaan Akuntansi ada peralatan kantor, ya kita masukkan. Kalau tidak ada, jangan. Kemudian kalau di Persamaan Akuntansi ada akumulasi penyusutan peralatan kantor, ya kita masukkan lagi di sini di neraca. Hanya ada kesalahan di sini, kalau akumulasi itu mengurangi. Seharusnya ada dalam kurung di sini. Berarti jumlah aktiva tetapnya itu ini dikurangi nilai ini. Berarti peralatan kantor ini misalnya 2 juta di sini mengurangi dari penyusutan. Kalau misalnya penyusutannya 2 juta, di sini 3 juta peralatan kantor, berarti jumlahnya adalah 1 juta. Kemudian setelah itu kita jumlahkan. Kita jumlahkan hasilnya. Kita jumlahkan tadi mana? Kita jumlahkan tadi ini. Kita jumlahkan ini aktiva lancar dengan jumlah aktiva tetap. Itulah jumlah aktiva. Kita simpan di sini.
Setelah selesai kita jumlahkan, kita pindah ke pasifa. Pasifa itu adalah utang ditambah modal. Kita masukkan utang usaha yang datanya diambil dari persamaan akuntansi ini. Kalau di persamaan akuntansi ada utang usaha, kita masukkan. Kalau di persamaan akuntansi ada utang gaji, ya kita masukkan. Kalau tidak ada, ya sudah, satu saja, utang usaha saja. Oke? Kemudian kita jumlahkan berapa ini jumlah utangnya. Setelah itu kita cari lagi modal. Modal ini diambil dari yang ini, nilainya ini diambil dari modal akhir pada laporan perubahan modal. Nah, bukan persamaan akuntansi, tapi laporan perubahan modal. Ini nilainya diambil dari situ. Kemudian setelah kita masukkan modal akhirnya Hendro misalnya, kita jumlahkan jumlah utang ditambah dengan jumlah modal. Berarti hasilnya adalah jumlah pasifa. Misalnya di sini jumlahnya 2 juta, berarti di sini harus juga 2 juta, harus sama seimbang. Jumlah keseimbangannya ini, ingat jumlah keseimbangan yang ada di neraca, misalnya 2 juta jumlah keseimbangannya, harus sama jumlah keseimbangan yang ada di persamaan akuntansi. Itu harus sama. Kapan tidak sama, ya koreksi lagi di mana letak kesalahannya. Oke. Kita langsung saja masuk ke ilustrasi cara menyusun laporan neraca. Oke, kita masuk. Nah, ini format neraca yang akan kita susun. Yang pertama saya peringatkan bahwa menyusun neraca ini itu datanya diambil dari ini laporan persamaan akuntansi. Kemudian itu yang kedua itu dari laporan perubahan modal. Kenapa? Karena di laporan perubahan modal ini sebentar yang akan kita masukkan di modal neraca, di bagian neraca. Oke, kita masuk. Tadi saya perlihatkan formatnya, yaitu yang pertama itu adalah kita tulis adalah aktiva, kemudian di bagian sini adalah pasifa. Pasifa itu artinya utang ditambah modal. Kemudian kita cari lagi aktiva lancar, karena aktiva itu terbagi 2 atau terbagi 3, yaitu aktiva lancar, aktiva lain-lain, dan aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Yang pertama itu aktiva lancar. Kita cari yang masuk aktiva lancar di bagian persamaan akuntansi. Oke, kita cari. Nah, yang masuk aktiva lancar di bagian ini kan aktiva. Dari kolom aktiva ini ada 4 nama akun. Ada kas, ada piutang usaha, ada perlengkapan salon, ada peralatan salon. Nah, kita masukkan ini semua, ini yang masuk aktiva kita masukkan di bagian neraca. Kemudian kita pilih yang mana, kita pilih yang mana masuk aktiva lancar. Yang pertama itu kas, ini masuk aktiva lancar. Kemudian kita ambil nilainya. Nilainya yang diambil adalah ini, 6.300.000. Jumlah total kasnya ini yang kita ambil. Jadi kita masukkan, tulis kas 6.300.000. Kita tulis kas, nilainya itu 6.300.000. Kemudian kita cek lagi di persamaan akuntansi, aktiva lancar yang kedua apa? Ini piutang usaha. Ini juga piutang usaha, masuk aktiva lancar. Kita tulis jumlahnya yang kita ambil di bawah, yaitu sebesar 500.000. Oke, kita tulis piutang usaha.
piutang usaha sebesar 500.000. Oke, kemudian kita cek lagi masih ada. Oke, kita cek. Ini yang ketiga adalah perlengkapan salon. Itu perlengkapan salon masuk juga aktiva lancar. Jumlahnya yang ini 3.500.000. Kita pindahkan. Kita tulis perlengkapan salon sebesar 3.500.000. Oke, kita lihat lagi masih ada aktiva lancar di Persama Akuntansi. Kita masukkan lagi. Sudah kas, piutang usaha, perlengkapan salon, peralatan salon. Nah, ini peralatan salon dia masuk aktiva tetap. Jadi sudah tidak ada. Jadi kita jumlahkan saja karena sudah tidak ada. Kita jumlahkan saja jumlah aktiva lancar itu sebesar, kita jumlahkan ini 6.300.000 tambah 500 tambah 3.500.000 itu hasilnya 10.300.000. Oke, kalau sudah kita masuk lagi aktiva tetap. Tetap kita cek yang masuk kategori aktiva tetap. Itu adalah ini peralatan salon. Peralatan salon itu nilainya 8 juta. Kita ambil ini 8 juta. Kita pindahkan. Kita tulis peralatan salon. Peralatan salon itu sebesar 8 juta. Kemudian setelah itu kita lihat di laporan Persama Akuntansi apakah masih ada. Sudah tidak ada, sudah masuk semua ini 4 akun. Ini masuk, yang 3 ini masuk aktiva lancar, yang ini 1 masuk aktiva tetap. Berarti sudah selesai aktivanya. Kita jumlahkan saja langsung. Berarti kita jumlah aktiva tetap itu tetap hanya ini, karena hanya 1 berarti tetap 8 juta. Setelah itu selesai, kita cari jumlah aktiva. Jumlah aktiva keseluruhan kita cari. Itu didapat dari ini 10.300.000 ditambah dengan 8 juta. Jumlah aktiva lancar ditambah dengan jumlah aktiva tetap. Itu nilainya 18.300.000. Oke, sudah kita dapat jumlah aktiva, kita pindah ke pasiva. Pasiva itu sama juga dengan utang ditambah modal. Jadi kita cari yang pertama utang. Utang usaha yang masuk utang, kita lihat di sini ada berapa utang. Kita lihat di Persama Akuntansi. Di sini di persamaan akuntansi karena hanya 1 utang, yaitu hanya utang usaha, berarti hanya 1. Tapi kalau misalnya di sini di utang ada terbagi 2 atau terbagi 3, misalnya ada utang usaha, ada utang gaji, ada utang iklan, utang sewa, berarti terbagi 4. Jadi nanti di situ di laporan laba ruginya di sini sebentar utang usahanya terbagi 4 di sini. Pada saat kita menulis di sini terbagi 4. Tapi karena di persamaan akuntansi hanya 1 kolom untuk utang, hanya 1 kolom saja, itu hanya utang usaha, berarti kita tulis 1 saja. Tapi kalau di sini ada beberapa utang, ada utang gaji, utang usaha, utang
iklan, utang sewa, berarti itu dibagi-bagi juga di laporan neraca. Oke, karena hanya satu utang usaha saja yang jumlahnya 5.500.000 ya kita tulis langsung. Oke, kita tulis utang usaha sebesar 5.500.000. Karena hanya satu kita jumlah saja, jumlah utang usaha itu sebesar 5.500.000. Oke. Kemudian setelah utang itu kita cari modal. Kita cari modal. Misalnya modal di sini misalnya kita tulis karena nama perusahaannya Adam, berarti kita tulis modal Adam. Nah, modal Adam di sini nilainya kita ambil dari laporan perubahan modal. Bukan dari persamaan akuntansi, bukan dari modal yang ini yang kita ambil, bukan. Tapi modal yang dari sini. Dari sini. Ini. Jadi yang kita tulis di situ modal yang ada di laporan perubahan modal yang bagian modal akhir yang 12 juta ini yang telah kita dapat tadi pada saat menyusun laporan perubahan modal ini. Kita tulis 12.800.000. Kita tulis di bagian modal di sini. 12.800.000. Setelah itu kita jumlahkan. Kita cari jumlah pasifa. Jumlah pasifa itu kita jumlahkan ini 5.500.000. Ini 5.500.000 ditambah 12.800.000. Itu hasilnya 18.300.000. Oke. Dalam penyusunan neraca jumlah aktiva ini dengan jumlah pasifa itu harus sama, harus seimbang. Kapan tidak seimbang berarti ada kesalahan, apakah di bagian neraca, apakah di bagian laporan perubahan modal atau rugi laba atau laporan persamaan akuntansi. Jadi kalau tidak seimbang berarti cek lagi laporan-laporan sebelum laporan neraca. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menyusun neraca itu jumlah aktiva dengan jumlah pasifa itu harus sama jumlahnya. Ini 18.300.000 ini harus sama jumlahnya dengan jumlah di laporan persamaan akuntansi. Ini harus sama ini. 18.300.000 dengan ini. Karena ini adalah utang ditambah modal, hasil akhirnya itu 18.300.000. Jumlah aktiva itu adalah 18.300.000. Itu harus sama. Harus sama antara jumlah aktiva dan utang tambah modal di laporan persamaan akuntansi dengan di laporan neraca. Ini. Oke. Kita lihat laporan neraca yang sudah saya susun sebelumnya. Kita lihat secara jelas ini. Ini tinggal saya hapus dulu. Inilah laporan neraca secara mendetail yang saya susun tadi. Oke. Sampai di sini pembahasan kita kali ini tentang penyusunan laporan neraca. Kita ketemu kembali pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.